Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab ayyamil jahiliyah, bab masa-masa jahiliyah, mengulas yang kemarin yang tidak keluar audionya. Yang pertama, di zaman jahiliyah ternyata sudah ada tradisi saum, yaitu saum Asyura, yang kemudian ketika Nabi SAW diutus, tradisi itu dilanjutkan. Bukan karena Islam melanjutkan jahiliyah, bukan. Kebetulan saja Allah kemudian mensyariatkannya. Tidak ada salahnya sesuatu yang baik kemudian Allah syariatkan, bukan karena mengekor kejahiliyahnya. Tapi kemudian ketika turun syariat saum Ramadan, saum Asyura itu tidak diwajibkan, menjadi sunat saja. Yang kedua, orang-orang jahiliyah biasa menggeser-geser bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Lalu satu lagi nanti Rajab. Di bulan ini kan harus libur perang. Nah, orang jahiliyah biasa itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Soparnya ditukar. Kenapa? Karena sudah tidak kuat ya, pingin perang. Nanti ditukar. Jadi Sopar ka Muharram, Muharram ka Sopar. Kemudian ada tradisi tidak boleh umroh pada bulan haji. Bulan haji itu yang tadi, bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah plus Muharram. Maka ketika Nabi SAW hajinya kan haji kiron ya, disatukan antara umroh dan haji, itu para sahabat sebagian besar mengapa? Kata Nabi, ya nggak apa-apa, halal, al-hillu kullu. Nah, di sini mah mengoreksi syariat jahiliyah. Termasuk nanti orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf itu telanjang ya. Kenapa? Karena tubuh pakaian kami itu katanya sudah berlumuran dosa. Jadi agar bersih dari dosa, telanjang ya, tawaf itu. Dan itu yang nanti dirubah total. Kemudian juga Abu Bakar pernah bertemu seorang perempuan yang bernama Zainab, ibadah haji. Dia sepanjang ibadah haji nggak ngomong. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa? Karena cenah dia mah hajinya haji diam, nggak ngomong. Padahal yang dilarang dalam Al-Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidah, nggak boleh berkata kotor dan nggak boleh berdebat. Nah, ada debatnya, misalkan orang Persis ketemu orang Salafi ngajak debat, tahulah we keur ibadah haji. Tapi ini seorang perempuan ini malah diam, nggak ngomong sama sekali. Ketika dilaporkan ke Abu Bakar kemudian menyuruh dia untuk berbicara. Kata Abu Bakar, itu adalah tradisi jahiliyah, nggak boleh dilanjutkan, haram. Nggak boleh orang bernazar saya tidak akan ngomong, nggak boleh. Kalaupun ada kebolehan itu tidak menyapa selama 3 hari 3 malam, tapi hari keempatnya wajib menyapa. Kemudian
Berikutnya ini Aisyah menjelaskan ada seorang perempuan berkulit hitam yang masuk Islam dan dia punya hifsun fil masjid. Hifsun teh kamar kecil ya di masjid. Dia nggak punya rumah jadi tinggalnya di masjid. Saya pernah bahas ya duka di mana, bahwa masjid zaman Nabi itu belum ada bandingannya sekarang, belum ada bandingannya, atau saya belum tahu. Masjid zaman Nabi itu menampung santri, eta murnaya kobong lahnya. Alus Sufa itu kan kurang lebih 70 orang. Kemudian masjid zaman Nabi itu juga menampung mu'alaf. Nah diantaranya disatukan dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa kebanyakan atau semuanya laki-laki. Nah masjid juga menampung, punya kamar-kamar buat orang miskin yang tidak punya rumah, termasuk perempuan. Ahlus Sufa lelaki unggul ngahariji. Nah ini mah ada nih seorang perempuan kulit hitam belum punya rumah. Nah disimpannya di masjid. Di Al-Azhar mungkin dulu pernah ada ya, almarhum tinggal di sini di kamar kecil. Nah itu zaman Nabi ada, atau ada mungkin di Nurul Bayan ya, di Karangsetra ada masjid persis di sana Nurul Bayan. Nah itu lantai 3-nya itu untuk siapa saja yang silakan tinggal ngurus masjid, itu tidak harus ustadz ya. Kemarin terakhir diisi oleh yang sudah wafat suaminya. Nah itu begitu masjid itu fungsinya, selain tempat pendidikan dan sebagainya. Jadi kegambar kurang multifungsi masjid di zaman Nabi. Kemudian kata Aisyah, dia sering datang kepadaku ngobrol ya. Dan dia juga sering bersenandung. Wa yaumul wisha min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri najana. Hari Wisah itu termasuk keajaiban Rabb kami, karena meskipun di negeri kafir Allah telah menyelamatkanku. Sering dia nyanyi itu, sampai Aisyah nanya, apa cenah maksud yaumul wisah teh? Wisah itu artinya perhiasan batu yang warnanya merah, merahnya seperti merah daging, batu alim mainan. Saat itu ada seorang gadis keluar pakai perhiasan itu, lalu jatuh di tempat yang saat itu hamba saya tadi ada. Nah, bukan hamba saya, perempuan berkulit hitam itu ada. Kemudian keluarganya, karena keluarga ningrat, mencari di mana tuh cenah di sana. Karena ada perempuan berkulit hitam tadi, langsung dia dijadikan tertuduh sampai naon itu di garadahan teh ya, dicari di tubuhnya. Sampai di sini disebutkan hampir ke area vitalnya ya. Sampai seperti itu. Nah, padahal si batu ali itu diambil oleh burung Raja Wali, burung Garuda. Tahu-taunya gimana? Nah, ketika di garadahan gitu abung perempuan kulit hitam ya, jadi dianggap rendah di Arab itu kan. Arab mayoritas garulisnya barodas, jarangkung. Arab asli itu begitu ya, apalagi Arab Quraisy kulitnya putih, jangkung, bersih gitu, garulis, karasep. Ini kulit hitam itu dianggap rendah. Tiba-tiba kemudian burung Garuda itu menjatuhkannya lagi. Tuh kan bukan saya yang mengambilnya. Berarti
itu diambil oleh burung Garuda tadi ya, atau burung elang Raja Wali, mengiranya itu daging ya, padahal yang daging si orang batu permata, batu mahal. Hadzal ladzi tahamtumuni bihi wa ana minhu bari'ah. Enak saja cenah kalian menuduh aku karena aku perempuan berkulit hitam, padahal aku tidak pernah mencuri. Nah, ini gambaran bahwa tradisi jahiliyah itu membeda-bedakan ya, masyarakat dilihat dari kulitnya. Bapak-bapak bilih ke Papua atau ke Flores ya, awas kalau ada perasaannya dalam hati, gitunya merendahkan gitu, alami, itu berarti jahiliyah ya. Dan itu sudah termasuk yang dilarang Al-Quran, la yaskhor qaumum min qaum. Itu saya pernah ke Ambon ya, atau pernah ke Magetan tuh, santri-santrinya banyak yang kulit hitam, atau di Pajagalan juga ada ya yang dari Flores kulitnya hitam. Kalau merendahkan ya, menganggap rendahan, itu berarti jahiliyah, nggak boleh. Termasuk di sini tergambar tradisi jahiliyah mudah menuduh ya. Menuduh tanpa bukti, kemudian hampir mengeksekusi. Padahal seharusnya diteliti dulu pengakuannya, buktinya mana, atau main nuduh wae. Jadi main nama naon, main hakim sendiri. Nah, itu tradisi jahiliyah, kita nggak boleh ya main hakim sendiri. Segala sesuatunya harus ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Aya ulil amri kan, aya jahiliyah maka tengah ulil amri, jadi kumakar hukum rimba yang berlakunya. Kemudian kata Ibnu Umar, Nabi SAW mengajarkan, ala man kana halifan fala yahlif illa billah. Yang mau bersumpah jangan pernah bersumpah kecuali pakai nama Allah. Nah, orang-orang Quraisy itu biasa bersumpah pakai nama orang tuanya. Nah, demi Allah, demi Rasulullah, demi bapak aing cenah maut, nah gitu. Itu kata Nabi. Kemudian la tahlifu bi abaikum, tidak boleh bersumpah dengan bapak-bapak kalian, termasuk dengan Rasulullah, karena sumpah itu harus ismul a'dzam, nama yang paling agung itu hanya Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, nah itu berarti musyrik karena menyamakan Rasul dengan Allah, apalagi dengan menyebut orang tua sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang jahiliyah itu selalu bangga dengan keturunan. Saya mah anak anu. Nah, itu berarti orang-orang jahiliyah yang merasa bangga dengan turunan Sunda Ningratnya, yang merasa bangga dengan keturunan keratonnya. Nah, itu tradisi jahiliyah. Padahal Allah sudah mengajarkan kemuliaan itu diukurkannya dari agama ya, ketakwaan. Siapa yang lebih tinggi ilmu agamanya, yang lebih soleh, meskipun kulit hitam, meskipun bukan anak siapa-siapa, itu harus lebih kita hormati. Orang mah tina jabatan, menaya open house pejabat, rakyat letik mangkewe pada asar bikin ka magrib. Isuk-isuk lebih kaburang mah koruptor. Di ukuran kemuliaan itu bukan diukur dari keningratan keturunan, tapi dari keagamaan. Selanjutnya, hadis berikutnya, Umar menjelaskan orang-orang musyrik itu kalau ibadah haji itu tidak ifadah, tidak berangkat dari Muzdalifah kecuali ketika matahari sudah tinggi, lebih tinggi dari Gunung Sabir. Jadi kan ada Gunung Sabir.
kehalangan gitunya, kayak kita lah matahari. Nah, kalau matahari udah kelihatan tuh berarti udah lebih tinggi daripada gunung. Itu baru mereka berangkat dari Muzdalifah. Maka Nabi SAW menyalahi mereka. Dan itu kebiasaan Quraisy. Kalau yang lainnya mah enggak. Maka ada ayatnya, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Ya, orang Quraisy itu dalam tradisi hajinya punya keunikan-keunikan tersendiri yang mereka buat sendiri, ingin beda dengan yang lain karena merasa sebagai suku ningrat, ya, kelompok masyarakat yang ningrat istimewa. Maka Nabi SAW memberlakukan sama dengan yang lain. Mabit di Muzdalifah itu kan malam 10 ya. Nah, berangkat dari Muzdalifah itu sebelum terbit matahari pada subuh. Ke Masyaril Haram dulu ya, zikir, nanti pada terbit matahari sebelum terbit matahari langsung berangkat menuju Mina. Nah, ini jadi menunjukkan mayoritas syariat jahiliyah, tradisi jahiliyah itu dikoreksi. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW agama yang beliau bawa itu agama wahyu. Kalau dalam teori barat, agama Islam itu agama sejarah, melanjutkan tradisi Arab dan melanjutkan tradisi Yahudi, Kristen dicampur. Nah, padahal di sini kita tahu bukan melanjutkan, malah mengoreksi, termasuk kepada Yahudi dan Kristen banyak mengoreksi. Selanjutnya, orang-orang jahiliyah itu biasa jual beli unta sampai yang dikandung oleh yang akan dikandungnya. Jikalau ini unta, nanti kan unta itu bunting, nyereuneuhnya hamil. Nah, itu yang hamil nanti anak yang berikutnya incuna gitu. Belum anaknya juga yang dikandung unta itu juga belum hamil, ya, canaya anakan gitu. Ya guys, meuli incuna, ya, meuli cucu ya, dari unta tersebut. Kenapa? Karena lebih murah. Maka Nabi SAW melarang, ya, hablul habalah istilahnya. Hablun teh yang dikandung, habalah oleh yang dikandung. Jadi incuna. Kenapa? Karena itu gambling. Bagaimana kalau nanti unta itu mati atau yang dikandungnya kemudian mati, ya, keguguran gitu. Kan mun aya dina unta oge dilahirkeun maut. Itu berarti jual beli gambling, jual beli yang tidak jelas. Maka Nabi SAW melarang, termasuk kalau kita bahas kitabul buyu, transaksi, banyak transaksi goror yang Nabi batalkan, seperti beli tanah sesuai lemparan batu. Tai batuna harganya segitu, sok cenah baladokeun ka ditu. Beda-beda tuh gambling, itu jelas. Termasuk membeli ikan yang masih ada di kolam, can puguh kapancing nasabaraha, ya, lauk nage teu katingali, ya. Pokona mah cenah sabubunanganana gitu. Sakitu hargana. Nah, itu gambling enggak boleh, ya. Kemudian Nabi juga melarang jual beli buah-buahan, sayuran yang belum jelas piasakeunana. Memang jual beli buah-buahan kan pasti masih mentahnya. Dalam dibeli sudah matang dari petani make ka pasar buru. Model jauh kan, atah kene tapi atah anu piasakeun. Nah, ini mah kakara pentil udah dijual belikan, atau bahkan can dipelak-pelak acan. Soklah ceneta sahektar sakitu belum jelas tuh gimana hasilnya panennya. Itu yang begitu-begitu haram, ya. Kalau sekarang naon trading, ya, terus naon di kripto tahan karar itu.
Saya sering ditanya, Ustaz cenah trading eta kok kumaha? Ya cenah kita nanam terus lihat grafiknya di internet mun naik wah untung besar, mun turun rugi. Eta naik turun tina naon? Kumaha banyak yang beli cenah gitu kan dia beli. Teu puguh uang kripto. Enak kan keur terjun bebas uang kripto teh. Beli bari duitna gitu. Hanya mengandalkan gitu tam itu dina internet. Make rumus teori internet bari internet nage kan dengan lagi dunia maya. Gambling sekali itu haram. Lamunnya bener uang kripto teh aya meureun diatur ku BI nya ku Bank Indonesia, ku Bank Sentral setiap negara da enggak diatur da teu puguh duitna ge eueuh. Itu mah permainan orang-orang dunia maya. Kemudian ini terkait tradisi jahiliyah, ada syair-syair yang meskipun di masa jahiliyah tapi sudah mengandung nilai-nilai tauhid. Kata Nabi SAW, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Sebaik-baiknya kalimah yang diucapkan oleh penyair jahiliyah itu yang dibuat oleh labid, penyair jahiliyah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Wa qada Umayyah bin Abi Salti an yuslima, dan Umayyah bin Abi Salt hampir saja dia akan masuk Islam. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Ya, ini Umayyah bin Rabi'ah bin Auf. Dia dari kabilah Thaqif. Ya, Thaqif itu di Taif. Taif dan Mekah pada waktu itu lebih gede Taif. Siga Bandung jeung Jakarta. Taif teh Jakarta na. Jadi Bandung mah pusat ibadah, Makkah mah pusat ibadah. Kalau Taif mah pusat pemerintahan kayak Makkah dan Riyadh sekarang. Kalau pusat pemerintahan kan bukan di Makkah tapi di Riyadh. Wah, maju atau Dubai lah gitu. Taif itu kota besar. Dan ada di Al-Qur'an kata orang Quraisy, laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minat taifataini azim. Kenapa cenah Quran itu diturunkan ke orang Mekah, bukan ke orang Taif dan Thaqif, ya. Taif dan Hawazin itu dua kota besar di luar Makkah. Jadi artinya secara status sosial orang Taif itu lebih tinggi daripada orang Makkah. Meskipun secara keagamaan semuanya merujuk ke Makkah. Umayyah bin Abi Salt ini termasuk orang yang mencari agama, sama seperti yang kemarin Amr, ya, saudaranya Umar bin Khattab, Zaid bin Amr bin Nufail. Dan dia meneliti kitab-kitab Kristen dan kitab Yahudi. Ada yang menyebut dia masuk Kristen, ada yang menyebut dia masuk Yahudi. Dan dia penyair. Nah, di antara syair-syairnya itu banyak yang sudah mengandung nilai tauhid, termasuk keimanan pada hari akhir, bahwa nanti di hari akhir akan ada kebangkitan. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, menceritakan bahwa bapaknya pernah dulu sapar dengan Umayyah. Abu Sufyan kan tokoh Makkah, ini Umayyah bin Abi Salt tokoh Taif. Nah, dia pernah bertanya dalam perjalanan tentang Utbah bin Rabi'ah, usianya, kepemimpinannya, lalu dijelaskan. Kemudian
Utbah bin Rabi'ah ini sobatnya Abu Sufyan di Makkah. Umayyah memberitahukan kepada Abu Sufyan bahwa dia sudah membaca kitab-kitab umat yang ada saat itu, dan dia menyebutkan nanti akan ada nabi yang diutus dari tanah Arab, dan aku yakin zamannya itu sekarang. Itu cek Umayyah bin Abi Salt kepada Abu Sufyan, koleganya. Dan aku berharap akulah itu. Jadi mana yang jadi nabi gitu. Karena dia merasa dia sudah meneliti kitab-kitab, sudah tahu bikin syair tentang tauhid juga banyak. Kemudian ternyata nabi itu dari Bani Abdi Manaf. Fanadhartu fihim falam ara mithla Utbah. Abdu Manaf itu Quraisy. Menurut aku, jadi setelah diteliti lagi, kemungkinan besar dari Bani Abdi Manaf. Dan menurut aku si Gana eta teh cenah Utbah. Makanya tadi nanya Utbah bin Rabi'ah. Maka ketika Abu Sufyan menjawab bahwa dia memang seorang pemimpin di Quraisy yang, jadi tadi tanya usianya berapa, udah lebih dari 40, kata Umayyah, wah cenah ketuaan. Abu Sufyan sampai marah. Aku tadinya mengira Utbah itu akan jadi nabi, tapi kalau usianya sudah lebih dari 40 itu terlalu tua, berarti nggak mungkin. Lalu kata Abu Sufyan, sesudah beberapa hari dan Nabi Muhammad sudah mengikrarkan kenabiannya, Abu Sufyan nanya kepada Umayyah, afala nattabi'u, hari kita tidak akan ikut ke nabi yang baru itu yang ngaku nabi. Ini Abu Sufyan masih kafir juga. Astahyi min nasiyati Tsaqif, ya. Aku malu kalau harus meninggalkan Bani Tsaqif. Jadi gengsi, ya, gengsi kalau dia harus mengikuti nabi yang dari Makkah. Inni kuntu aqulu lahum innani ana huwa. Saya kan sudah mengajarkan ke orang-orang Taif, saya yang akan berpeluang besar jadi nabi teh. Tsumma asiru tabi'an li ghulam min Bani Abdi Manaf. Tapi kemudian sekarang masa saya harus jadi pengikut anak muda dari Bani Abdi Manaf, cenah gitu. Jadi gengsi. Kemudian Abul Fadl Al-Asbahani meriwayatkan sebelum matinya si Umayyah ini ngomong, an a'lamu annal hanifiyya haqqun. Saya tahu bahwa Hanif itu, agama Hanif itu benar. Agama Hanif sebagaimana yang dibahas kemarin, ya, orang-orang jahiliyah yang sudah bertauhid, itu agama Hanif. Walakin nasyakka yudakhiluni fi Muhammad, tapi entah kenapa aku ragu untuk mengikuti Muhammad. Kemudian diceritakan oleh saudaranya, saudara perempuannya Fariah binti Abi Salt, ketika dia datang kepada Nabi dan menyenandungkan syair yang dibuat oleh Umayyah bin Abi Salt, diantaranya yang tadi, tidak ada yang akan binasa, semuanya batil kecuali Allah. Maka kata Nabi SAW, amana syi'ruhu wa kafara qalbuhu. Syairnya beriman tapi hatinya kafir. Ya, jadi ini yang diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu artis-artis yang bagus syairnya, tapi sebetulnya akidah dan akhlaknya bejat. Jadi zaman jahiliyah sudah ada. Bahkan dia di satu sisi meyakini tauhid itu, cuma nggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Amr bin Suraid bahwa dia pernah dibonceng oleh Nabi, dan Nabi pernah nanya, kamu hafal cenah syairnya Umayyah? Kata Suraid,
Ya, maka aku menyantumkan 100 bait. Bayangkan, jadi produktif dia bikin syair, bikin lagu. Kata Nabi, laqad kadaan yuslima fi syi'rihi. Sebetulnya hampir saja dia Islam kalau melihat syair-syairnya. Tapi sayang, dia mati dalam keadaan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gambaran kehidupan jahiliyah. Jadi menguatkan yang kemarin Zaid bin Amr, bahwa di masa jahiliyah itu ada orang-orang yang sudah sadar agama itu harus tauhid, nanti akan ada nabi terakhir. Ada yang seperti Zaid bin Amr, beliau wafat sebelum Nabi diutus, meski kenal ke Nabi Muhammad kan, hari itu udah jadi Nabi, sampai wasiat ke Amir bin Rabi'ah, nanti kalau ada Nabi yang diutus, tolong sampaikan salam saya kepada dia. Jadi ini menguatkan surat Al-Bayyinah. Tahun Al-Bayyinah deh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Naon bayyinah deh? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi baik ahli kitab, baik musyrikin itu sudah sama-sama mengajarkan nanti akan ada al-bayyinah. Naon bayyinah teh? Rasul terakhir. Ini buktinya Zaid bin Amr, Umayyah bin Abi Sod sampai bikin 100 lagu yang menjelaskan ketauhidan akan ada nabi terakhir. Tapi sayang, wa matafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Geus datang ngaron tafarruq. Nah, di antaranya Umayyah bin Abi Sod. Ini juga semakin menguatkan bahwa syahadat itu nggak bisa ditawar-tawar. Bahwa syahadat itu harus la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah. Meski di Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan bahwa orang Kristen, orang Yahudi Tuhannya sama dengan kita. Wa huwa rabbuna wa rabbukum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Itu banyak di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di Al-Ankabut ayat. Tapi bukan berarti kita mengakui bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu tauhid. Nggak bisa. Tauhid itu harus syahadat, beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan meyakini bahwa Allah menurunkan syariat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bayana mati dalam keadaan kafir. Termasuk Abu Thalib. Abu Thalib percaya Nabi makanya dibela. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Gengsi dengan kelompoknya sampai mati dalam keadaan jahiliyah. Ini juga pelajaran bagi kita, Pak ya. Tong gengsi ku kelompok. Masa saya harus ikut tradisi NU gitu? Ketika tahu tradisi NU itu ternyata ada dalam sunnah. Atau orang itu juga sebaliknya, masa cenah harus jadi nurutan Persis? Padahal nu diajar ku Persis itu ada dalam sunnah. Nah cenah wiridana gitu jadi orang jika orang Persis gitu. Padahal wiridana memang ada dalam tenggengsi urusan agama mah. Jangan lihat kelompok. Kalau memang sudah jelas itu syariatna, kenapa orang menutur kelompok kayak we salah mah udah we kembali kepada tuntunan syariat. Salapi gitu tong gengsiku salapi pada baheula sok moyokan ka Persis, nah cenah urang jadi sarua jeung Persis. Hal-hal yang semacam itu merupakan tradisi jahiliyah. Alhamdulillah min dzalik. Mangga bilih ayan badai ditaruskeun. Kalau mereka sudah beriman kayak Zaid bin Amr, kan kata Nabi masuk surga. Bukan maksudnya yang mati sebelum ada Nabi. Iya, kayak Zaid bin Amr kan yang yang saudara sepupu Umar bin Khattab, kata Nabi kan dia masuk surga karena meninggal 5 tahun sebelum Nabi diutus. Asal dia sudah tauhid, hanif ya. Termasuk orang Yahudi, orang Kristen yang beriman kepada Allah dan akan ada Nabi terakhir. Makanya di surat Al-Buruj kan
innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Mukmin-mukminat di sana orang Kristen. Ya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, itu kan kata Nabi, ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhil ummah. Yahudi Kristen yang tahu aku sudah diutus di zaman sekarang dari umat ini kemudian tidak beriman kepadaku, neraka. Jelas. Kalau mereka meninggalnya sebelum sebelum Nabi diutus, masuk surga. Asal tauhid tadi hanif teh. Kalau hanif tapi kemudian Nabi diutus dia tidak beriman, itu kayak Umayyah bin Abi Shalih, kata Nabi, neraka. Karena dia tidak masuk Islam. Ya, meskipun syair-syairnya 100 bait itu bagus semua, tauhid, tentang hari kiamat, tentang kenabian. Kata Nabi, silakan pek we nyanyikeun mah ngantos juga Umayyah na we gitu. Syairna mah udah bagus, beriman, tapi orangnya sayang tidak mau masuk Islam. Gengsi, mangga. Saya pernah ini ketika saya masuk di belakang ada yang mau ikut jamaah, dia di belakang gitu. Dan sikap kita gimana? Kita nepak ente. Dia nepak kayak gitu. Berarti jangan begini. Dan sikap kita bagaimana? Terus yang kedua, ketika saya masuk berjamaah ketinggalan rakaat, itu saat pertama udah penuh. Terus kita menempat orang yang di depan, tapi dia tidak mengerti tata cara bagaimana dia nggak mundur, kita bagaimana? Yang pertama tentang berjamaah 2 orang, apakah sejajar atau imam di depan, makmum di belakang, sudah pernah kita tulis ya di Buletin At-Taubah. Dalilnya dua-duanya ada. Dalilnya Ibnu Abbas dan Nabi itu. Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri Nabi. Nabi tadi tarik ke sebelah kanan sejajar dengan Nabi. Tapi kemudian Ibnu Abbas mundur. Selesai sholat tahajud kan, Nabi tanya ke Ibnu Abbas, kenapa kamu mundur? Kan tadi sudah saya tempatkan sejajar. Kata Ibnu Abbas, saya tidak layak sejajar dengan Nabi. Nabi tidak menyuruh Ibnu Abbas balikan di sholat nanti. Atau Nabi tidak mengatakan kamu salah, tidak sah sholatnya, enggak. Maka dari itu para ulama di mazhab Syafi'i yang mengajarkan bahwa berjamaah 2 orang itu boleh di belakang apabila merasa tidak pantas, tersopan ban di nadiin apanya di sapinya mah adab teh dijunjung tinggi, bahkan mungkin terlalu ya, nggak boleh cenah tersopan, itu beradab sejajar dengan imam, makanya lebih di belakang. Nah kalau kita lihat ya, para ulama nggak ada yang membatalkan. Yang terbaik tentu yang sejajar ya, tapi itu tidak jadi syarat sah berjamaah. Nah termasuk dari dalil ini juga berarti sendirian di belakang itu tetap sah ya. Memang ada dalilnya tepak, tapi etate mun di salafi ya, itu dalilnya doi. Jadi mun di madzhab Hanbal di salafi kalau paudir tadi di saf ketiga sendirian sholat sendirian sah. Karena yang nepak mah itu hadis yang disahihkan oleh madzhab Syafi'i di Bulughul Maram ada. Takusy Albani hadis eta doi. Jadi di salafi mah sendirian di belakang, nggak boleh nepak atau nggak boleh yang di depan mundur, itu merusak saf katanya. Tapi kalau di madzhab Syafi'i boleh, cuma tadi itu bukan syarat sah berjamaah, hanya abduliyah. Ya. Maka dari itu paudir tetap nepak. Ya, dari hadisnya kan, ya sahih. Saya pun menilai hadis itu sahih. Mana mudah harap teu mundur-mundur, tong canda teu sah salatna dek misawe, henteu, tetap berjamaah. Karena salat sendirian di belakang saf itu
mayoritas ulama, meski ada yang mengatakan tidak sah, mayoritas ulama menilai sah. Apalagi kasusnya seperti tadi. Tong nepikeun enggak sorangan saya bisa. Jangan kan, selama masih ada imam, kata Nabi, bergabung dengan imam. Jangan memisahkan diri, ya. Termasuk kalau kita masbuk, ya, jama masbuk. Gabung. Kagok ya cenah salam. Baik salam kana gabung we kita masbuk. Kadang kan kagok cenah disuruh rakaat kedua, rakaat terakhir nyieun deui we. Itu secara fikih sebenarnya enggak boleh. Kan selama masih ada imam harus gabung ke imam di hadisnya. Apapun keadaannya. Menurutnya dakwaan heula tuh. Jangan sampai ada dua imam di satu masjid. Begitu. Di dalam berjamaah itu kan di berjamaah jadi kosong. Boleh berdua. Ya kalau memang imam yang pertamanya, ya kalau imam pertamanya sudah tidak ada, boleh. Berdua, kalau imam yang pertama itu sudah salam, jadi berdiri itu berdiri di dua imam. Tidak merusak sholat. Di Masjidil Haram nya komo saudara. Pada pembagian dari kedaruratan. Cekap atur nuhun, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.